Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Dalam berbagai apapun kita berbeda, tetapi tetap saling mendoakan satu sama lain. Wabil khusus sebagai sesama orang Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, terlebih lagi sebagai sesama muslim, termasuk juga saudara muslim kita yang ada di manapun, di Palestina, di Gaza. Semoga Allah mudahkan urusan mereka, Allah berikan yang terbaik, Allah menangkan peperangannya, yang gugur Allah sambut sebagai syuhada. Amin, Allahumma amin. Ini saya menyimak ada narasi dari Sayyid Teuku Modakori. Ya. Saya ingat Prof. Said Agil Siraj itu mantan ketua PBNU, beberapa waktu lalu memanggil Prof. Anies Baswedan dengan panggilan Sayyid Anies Baswedan. Nah, kira-kira begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, saya mendengar Said Modakori ini ditanya oleh orang. Katanya itu ada yang nantang debat Zaini. Lalu dijawab oleh Said Modakori ini, Zaini itu pernah datang ke rumah saya. Kalau mau debat teleponlah saya gitu. Jadi mungkin saya disuruh telepon dia gitu. Yang kedua, kalau debat itu undanglah ke rumah gitu. Entah mungkin saya datang ke rumah dia, atau kalau saya nantang saya undang dia datang ke rumah saya. Mungkin maunya begitu. Kalau debat online nanti ya mungkin ada gangguan jaringan sehingga yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu, jadi nggak nyambung. Nah, kira-kira mungkin begitu. Sebetulnya ini juga bisa terjadi masalah telepon. Artinya kita debat lewat telepon juga bisa jadi begitu karena sama-sama melalui jaringan. Dan menarik juga sebetulnya kalau berdebat itu secara langsung datang ke rumahnya. Entah saya datang ke rumah Teuku Modakori atau Teuku Modakori datang ke rumah saya. Cuma begini ya, saya hitung-hitung, misalnya saya undang, mesti saya akomodasi, atau mungkin beliau sendiri yang keluar akomodasi, lalu berdebat dengan saya. Kalaupun beliau menang atau beliau kalah, itu nggak sebanding dengan tenaga yang mesti dikeluarkan gitu, dengan ongkos yang mesti dikeluarkan, karena nggak ada penting-pentingnya. Satu. Yang kedua, misalnya saya pun yang datang jauh-jauh ke rumahnya Teuku Modakori untuk berdebat dengan Teuku Modakori, tenaga yang saya keluarkan, uang yang saya keluarkan nggak akan sebanding dengan saya menang atau kalah. Jadi ini nggak ada untungnya gitu. Artinya apa? Saya kira online itu sudah cara yang paling efisien ya. Kalau tidak berkenan ya nggak apa-apa. Toh saya tidak pernah menantang orang secara personal. Jadi kan narasinya itu kalau ada yang mau berdebat dengan saya lewat online. Kalau tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Apapun alasannya ya intinya tidak mau. Siapapun, ya Teuku Modakori, ya Ki Ihya, ya siapa. Kalau tidak mau ya silahkan. Dengan membangun alasan bermacam-macam silahkan. Urusan masing-masing. Cuma kalau masalah Teuku Modakori berdebat lewat online menjadi bermasalah atau tidak suka, ya mungkin sudah berubah karena sebelumnya saya lihat sering berdebat lewat online, lewat TikTok lah, lewat ini, lewat itu. Artinya mungkin ada perubahan gitu ya. Lagi pula sebetulnya kalau nafsu ingin berdebat itu mestinya dengan Gus Wafi lah, tuntaskan itu. Kan kemarin sudah pernah itu, mungkin ada yang belum selesai gitu ya. Jadi dilanjutkan itu. Kalau dengan saya sekarang saya sudah mulai berpikir ulang untuk berdebat itu. Apalagi dengan semua orang berdebat gitu, mikir-mikir ya. Saya mungkin hanya akan berpikir ulang kalau yang mengajak saya berdebat itu Kiai Haji Imaduddin ya. Kalau saya yang menantang beliau enggak lah. Kalau saya diajak boleh lah gitu ya. Jadi itu saja. Nah, kalau Kiai Haji Imaduddin yang mengajak saya dimanapun mungkin saya akan datang. Jadi gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah. Luang tenaga. Sebetulnya bukan masalah ongkos, tapi tenaga dan waktu ya. Karena jaraknya ini agak jauh. Jadi kita akan berhitung, melakukan sesuatu itu ada hitungannya. Kita ini mau melakukan hal sepenting apa? Kenapa harus keluar tenaga dan waktu sebanyak itu? Sama dengan orang misalnya mau beli rokok gitu. Atau orang misalnya
mau jalan-jalan pagi gitu. Kenapa harus ada effort yang di luar dari batas kepentingannya? Artinya banyak cara yang juga bisa dilakukan dan mencapai hal yang sama. Kalaupun tidak sesempurna misalnya kita pakai cara terbaik, toh yang mau dicapai bukan hal yang sangat penting juga. Jadi pertimbangan saya begitu. Dan saya yakin mungkin bagi orang-orang yang pro dengan Kiai Haji Imaduddin, pro dengan Sayyid Teuku Modakori, kalimat-kalimat saya ini akan dianggap sebagai wah, cari-cari alasan, bilang aja takut, nah, gitu kan? Ya nggak ada masalah. Toh kalimat yang lebih tajam dari itu disampaikan kepada Kiai Haji Imaduddin oleh orang-orang yang anti Kiai Imaduddin, biasa kok. Bilang aja takut, banyak alasan, beraninya cuma nulisan. Sekelas Kiai Haji Imaduddin aja digituin biasa aja, apalagi saya. Jadi biasa aja. Jadi kamu framing, kamu yakin saya tidak berani debat dengan Teuku Modakori? Ya nggak apa-apa, nggak ada urusan ya. Jangankan saya dianggap berani, saya menang pun bagi saya nggak ada untungnya, biasa saja. Ya kalah juga sama aja ya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau bicara ini bukan menang kalah. Kan Kiai Haji Imaduddin juga yang bilang, ini bukan masalah debat sehari 3 hari, tapi debat yang panjang gitu. Kalau ngeluarin kitab, diperiksa dulu kitabnya bagaimana, gitu ya. Jadi sumbernya dikaji. Kalau tidak cocok dikritik. Mungkin begitu ya, mungkin ya. Bisa jadi bukan begitu ya. Jadi sekarang saya sudah mulai berpikir ulang untuk debat-debat itu, apalagi mesti harus datang jauh-jauh gitu. Nelpon pun saya sudah mikir-mikir ulang gitu ya. Sudahlah, online saja ya. Hitung-hitung buat konten ya. Hitung-hitung buat konten ya. Biar ditonton banyak orang. Ya kalaupun tidak ada manfaatnya biar jadi AdSense, udah begitu aja ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Jadi buka-bukaan aja. Jadi kalau mau berdebat lewat konten saya, lewat online saya, silahkan ya. Kalau tidak mau itu tidak perlu. Nggak usah pakai alasan macam-macam ini itu. Saya dianggap mencari alasan, saya juga bisa menganggap orang mencari-cari alasan. Nah, itu namanya seimbang ya. Jadi makin kesini ini sudah makin banyak isu-isu yang lain ya. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan di masalah mau berdebat atau tidak berdebat. Kalau menemukan kebenaran, sampaikan. Kalau dikritik orang, terus tidak terima, bantah. Kalau terima, jangan diam-diam saja, tapi taslim. Nah, itu namanya gentleman ya. Tidak kita kalau kalah kita diem aja lalu bicara yang lain. Giliran menang kita ungkit-ungkit. Nah, itu namanya cuma mau menang. Itu namanya cari nama, cari panggung, cari eksistensi. Saya kira banyak cara untuk itu tanpa harus seperti ini. Allahumma hadina ada sabil.